Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim, dalam sebuah hadis qudsi, Allah pernah berfirman, "Jikalau seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jikalau seorang hamba mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepah. Dan jikalau seorang hamba mendatangi aku dengan berjalan, maka aku akan mendatang kepadanya dengan bergegas." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita melihat jalan masyarakat di sekitar kita pasti melihat bahwa masyarakat memiliki kecenderungan tertentu. Maksudnya, jika kita melihat seseorang yang dia sukanya berbuat maksiat, pasti setiap hari dia akan selalu berbuat maksiat dan lama-kelamaan dia akan terjerumus ke dalam lembah yang hitam. Sebaliknya, jika kita melihat seorang yang dia pandai membaca Al-Quran, rajin ke masjid, pasti kita bisa melihat bahwa dia hidup rukun dengan tetangganya, kemudian dia pasti suka berinfak, dan kehidupan keluarganya pasti juga bahagia. Semakin seseorang memperbanyak dan membiasakan untuk berbuat baik, maka pintu kebaikan lainnya pasti akan juga terbuka. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi yang telah saya bacakan tadi, bahwa semakin kita meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, pasti kita juga akan semakin dekat kepadanya. Salah satu kunci kesuksesan hidup adalah bagaimana kita membiasakan untuk berbuat baik. Karena semakin kita sering untuk berbuat baik, maka hidup kita akan juga semakin bahagia. Agar manusia terbiasa beribadah, maka beberapa ibadah dalam Islam dilakukan berulang kali. Contohnya, kita melakukan sholat wajib 5 kali sehari. Kemudian ada kita melakukan puasa sunnah, yakni Senin Kamis 2 kali seminggu. Dan untuk yang putra, biasanya melakukan sholat Jumat sekali sepekan. Permasalahan awal yang biasa kita temui adalah mager. Kita biasanya malas untuk memulainya. Tapi emang iya, kalau misalnya kita berusaha untuk memulai itu lebih sulit daripada menjalankannya. Contohnya seperti kita mendorong mobil yang mogok. Kalau misalnya mobilnya diam, pasti usaha yang kita keluarkan akan lebih besar dibanding kita mendorong mobil yang sudah berjalan. Ada juga sifat kita yang suka untuk menunda perbuatan baik. Padahal perbuatan baik itu tidak boleh ditunda. Jika kita ada keinginan untuk menunda perbuatan baik, maka tundalah keinginan untuk menunda tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bersegeralah untuk beramal, jangan engkau tunda sampai datang 7 perkara. Yang pertama, kemiskinan yang membuatmu lupa. Yang kedua, kekayaan yang membuatmu melampaui batas. Yang ketiga, sakit yang merusakmu. Yang keempat, usia lanjut yang membuatmu lupa. Kematian yang tiba-tiba menjemput. Yang keenam, dajjal. Dan yang terakhir adalah hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu cara untuk mempermudah kita dalam melakukan amal ibadah atau kegiatan baik adalah dengan mengetahui manfaat yang kita terima setelah kita melakukan hal tersebut. Segala hambatan atau godaan yang kita lalui apabila kita tidak ingin untuk melakukan kebaikan akan kalah dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Oleh sebab itu, kita wajib untuk mencari ilmu tentang fadilah atau kelebihan dari ibadah dan amalan yang telah kita lakukan. Bahkan untuk menguatkan hati, seringkali kita harus mempelajari berulang kali. Beberapa pengulangan dalam Al-Quran digunakan agar manusia semakin ingat. Contohnya pada Quran surat Al-Isra ayat 41 yang berbunyi, "Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru", yang artinya, dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah mengulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari. Jadi, mulailah perbuatan baik yang ingin dilakukan mulai dari sekarang dan jangan ditunda. Jika kalian belum yakin, maka mempelajari dan perdalam ilmu agar menjadi yakin. Karena sesungguhnya manusia hidup di dunia hanya dalam 2 persimpangan. Yang pertama, mendekati kebaikan, dan yang kedua adalah menjauhi kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.